Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Hadirin peserta i'tikaf, akifuna wal akifat, mu'takifuna wal mu'takifat, hafizakumullah. Alhamdulillah, yang kesekian kalinya kita sampaikan, kita ucapkan atas seluruh limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wabil khusus di malam yang berbahagia ini, malam 27 yang merupakan nominasi yang paling potensial turunnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik kepada kita agar kita bisa memaksimalkan malam yang hanya dihitung dengan jam untuk maksimal beribadah. Ada ibadah yang bersifat ritual, sholat, zikir, membaca Al-Quran. Dan ada ibadah yang bersifat ilmiah, yaitu mengasah keimanan kita untuk menuntun perilaku kita agar semakin menjadi hamba yang bertakwa. Semua itu juga ibadah, termasuk ibadah bersedekah. Ini juga tidak kalah pentingnya, serta berdoa. Ini juga bagian dari ibadah-ibadah kita. Alhamdulillah hingga pada malam 27 ini kita masih dimuliakan Allah. Salam dan salam tidak lupa sama-sama kita aturkan kepada Nabi Agung, guru besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, silsilah atau rangkaian kegiatan kajian pada malam hari ini yang merupakan subtema yang keempat ya. Jadi 21, 23, 25, 27. Ini merupakan pertemuan yang keempat yang mana tema ini tidak terpisahkan dengan tema yang sebelumnya, mulai dari tema malam 21 sampai malam ini. Sekali lagi saya ingin mereview untuk beberapa menit saja. Kajian kita ini sebenarnya kajian kitab, bukan sekedar ceramah. Kitab yang kita kaji bernama Mukhtasar Minhajil Qasidin, karangan dari Imam Ibnu Qudamah. Kitab ini resume atau ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Kitab Minhajul Qasidin itu ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi sanadnya jelas. Isi dari kitab ini globalnya adalah bagaimana kita bangkit secara spiritual. Bagaimana kita melakukan perubahan yang paling mendasar. Kalau di dalam firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan. Ini digarisbawahi, keadaan suatu kaum sampai kaum itu mau merubah keadaannya. Ayat itu ditegaskan juga di dalam surat Al-Anfal. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Imam Al-Ghazali, Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnu Qudamah, ketiga-tiganya sepakat berusaha menghadirkan terjemahan lebih operasional, lebih detail tentang keadaan yang dimaksud itu apa. Nah, beliau menjelaskan ini keadaan paling mendasar yang lebih terkait dengan aspek pribadi manusia. Karena itu bahwa saya selalu mengatakan ini sebenarnya dasar gerakan spiritualisasi. Jadi ini filosofisnya, konsep ilmiahnya. Jadi spiritualisasi itu jangan dimaknai zikir,
Tapi spiritualisasi itu dimaksudkan bahwa seluruh kegiatan beragama kita itu semuanya mengandung aspek spiritual. Maksud spiritual itu berasal dari kata spirit. Arti spirit itu artinya ruh. Ruh itu sama dengan jiwa. Jiwa itu adalah tanda kehidupan. Jadi kalau ibadah tidak ada spiritualisasinya, ibadah itu tinggal ibadah formal. Ruhnya nggak ada, jiwanya nggak ada, karena itu tidak efektif. Contoh paling sederhana adalah kondisi umat Islam saat ini. Umat Islam jumlahnya 2 miliar sampai 2,6 miliar. Dari jumlah umat manusia di dunia jumlahnya 7,5 miliar. Tapi 2 miliar ini nggak punya bobot, nggak diperhitungkan, bahkan nggak dilirik oleh seorang manusia yang namanya Donald Trump. Donald Trump sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan umat. Bonyamin Netanyahu sama sekali tidak memperhitungkan umat Islam 2 miliar. Why? Kenapa? Karena beragama kita tidak memiliki spirit, tidak memiliki spiritual. Nah, karena itu kitab ini masih tetap relevan di zamannya. Subtema pada malam hari ini adalah tentang mawani'ut tazkiyah. Di aspek ibadah, aspek sosial sudah kita jelaskan, dan kemudian kita sekarang menjelaskan apa sih yang membuat ibadah-ibadah kita, sosial kita, gerakan-gerakan kita mandul. Maka kunci utamanya di 2 kata. 1, persoalan penyakit hati. 2, persoalan regulasi. Regulasi sudah saya singgung. Malam hari ini saya akan agak sedikit mendalam terkait dengan persoalan hati. Nah, oleh karena itu izinkan Bapak Ibu sekalian untuk berkonsentrasi dengan saya. Kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang banyak pintu-pintu setan yang menyebabkan banyak kemudian pintu-pintu menuju hati yang itu menjadi pintu utama masuknya setan, yang kita sebut sebagai perangkat-perangkatnya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui ketika hati itu sudah dikerumuni, dikuasai sama setan yang berupa hawa nafsu, maka hati itu menjadi hati yang tidak sensitif, bahkan tertelungkup seperti gelas. Saya ingin mengatakan bahwa kalau ini adalah gelas, pantatnya ada di atas ini, walaupun setiap hari kita kucuri dengan air berjuta-juta liter, maka tak setetes pun air itu masuk ke dalamnya. Kenapa? Tertelungkup. Ini hati. Jadi digambarkan qalbun mayyit, hati yang mayit itu kalkubil mangkus, seperti gelas yang tertelungkup. Begini ini persis ini. Jadi kalau ini nggak ada air, saya tumpahkan ini air. Nah, terkadang hati begini miring. Kalau miring seperti ini dibuka, masuk air, sebagian besarnya lewat, tapi ada cipratan-cipratan masuk. Ini disebut qalbun marid, hati yang sakit. Yataraddadu, dia selalu ada mengajak kepada hal yang negatif, meskipun kemudian terkadang diserang sama yang positif, sehingga seringkali bangkit, seringkali terjerumus.
Tapi kalau yang berdiri tegak, terbuka tegak, ini disebut dengan qalbun mutmain, hati yang sehat. Karena itu dikasih air, semuanya tumpah, meskipun terkadang ciprat ke kanan ke kiri. Tetapi seluruh kebaikan akan diambil olehnya. Bapak Ibu sekalian, nah, untuk mengetahui itu maka kita harus tahu wadhifatul qalbi. Tugas hati itu apa sih? Untuk mengetahui hati itu sakit, tidak sakit, kita ukur dengan fungsi utamanya. Fungsi utama hati itu untuk kemudian bisa mengetahui, pertama fungsi al-ilmu. Dia harus memiliki fungsi al-ilmu. Yang kedua, harus memiliki fungsi al-hikmatu. Yang ketiga, dia harus punya fungsi al-ma'rifatu. Dan yang keempat, dia harus punya fungsi hubbullahi wa ibadatihi. Dan yang kelima, yaitu fungsi isar. Isaru dzalika ala kulli syahwatin. Ini ukurannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita punya hati, tidak bisa menjalankan tugas yang 5 ini, maknanya ada sesuatu, ada something wrong. Apa tugasnya? 1, hati itu tugasnya untuk mencerna al-ilmu. Makanya beragama itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu. Allah fa'tabiru ya ulil albab. Dikata lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Banyak orang punya hati la yafqahuna biha, enggak dipakai untuk memahami konteks dan kontes agama. Al-ilmu. Karena itu hati yang sehat, dia pasti sangat bergegas dengan ilmu. Seluruh ilmu yang ada, maka nomor 1 itu adalah ilmu mengenal Allah Rabbul Alamin. Kalau sekiranya orang itu punya ilmu, segala ilmu, tapi dia tidak mengenal Allah, faka'annahu laisa lahu ilmun, maka sepertinya dia tidak punya ilmu. Saya tidak perlu menyebutkan ada seorang yang luar biasa hebat, punya ilmu yang sangat luar biasa hebat, bahkan dia ditokohkan sebagai orang yang tercerdas, ukuran 10 besar di dunia. Maka menjelang tuanya, beliau pernah bersenandung dengan kata-kata, kalau dulu aku disuruh memilih antara mendalami ilmu teknologi dengan ilmu agama, saya akan memilih ilmu agama. Kenapa? Karena ternyata semakin tua yang diperlukan bukan teknologi, tapi agama Allah. Semakin senior yang diperlukan bukan ilmu ekonomi, tetapi bagaimana semakin dekat kepada Allah. Ilmu. Karena itu orang yang terlalu anti dengan ilmu, orang yang tidak mau berilmu, orang yang tidak pernah mau menambah ilmu, ada sesuatu dalam hatinya. Atau orang yang kemudian merasa punya banyak ilmu,
maka itu ada sesuatu. Kata Imam Syafi'i, beliau berkatakan, orang itu ketika ilmunya terbatas, maka dia akan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Itu terbatas. Akan banyak menyalahkan. Tetapi ketika ilmunya bertambah, maka dia akan semakin anteng karena ada komparasi, perbandingan. Semakin dalam, kata beliau, maka semakin merasa tidak punya ilmu. Subhanallah ini. Ini tawadhu'nya ulama gitu, Pak. Kadang-kadang kita ini baru tahu hadis satu, udah menghakimi sananya, pang-pong. Oh salah ini, gak benar, gak betul. Kadang-kadang kita baru bisa baca Quran ya, itu kemudian sudah setiap diingetin tidak mau ini merasa paling benar, baru bisa baca, belum mengerti. Bacanya gak benar ini. Apalagi misalnya merasa punya, baru tahu hadis 1, 2, 3, ini seakan-akan semuanya itu sudah dikuasai. Kata Imam Syafi'i, orang itu semakin ketika ilmunya masih sedikit, maka dia cenderung tidak terima, tidak toleran dengan yang lain. Akibatnya begitu. Tapi ketika banyak ilmunya, dia menjadi toleran. Saya kasih contoh paling sederhana aja. Orang ketika tahunya bahwa sholat tarawih itu hanya jumlah rakaat tertentu, maka orang yang melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat yang tidak sesuai dengan disalahkan. Betul nggak kira Pak? Karena terbatas ilmunya. Oh sekarang ditambah, oh jadi toleran, mengerti. Makin dalam ilmunya, makin merasa punya. Yang kedua hikmah, atau sebelah hikmah adalah ma'rifah. Apa bedanya ilmu dengan ma'rifah? Kalau ma'rifah itu adalah pengetahuan, tapi kalau ilmu itu adalah kepastian. Makanya ilmu sangkutannya dengan Quran wa sunnah. Ya, tapi kalau ma'rifah sangkutannya dengan segala pengetahuan. Makanya ketika orang ini semakin jauh dari Quran dan sunnah, maka semakin jauhlah hatinya itu hidup. Yang ketiga, hikmah. Apa bedanya ma'rifah, ilmu dan hikmah? Ma'rifah itu pengetahuan, kalau ilmu itu kepastian, sedangkan hikmah itu adalah kebijaksanaan. Imam Syafi'i mengatakan al-hikmatu hiya sunnah. Hikmah itu maksudnya adalah sunnah Nabi. Kenapa? Sunnah Nabi itu perilakunya, kata-katanya, atau ketetapannya. Kenapa disebut hikmah? Karena itu hasil godokan Rasulullah. Wahyu diterima, lalu kemudian setelah diterima, dicerna, setelah itu diamalkan, disikapi, disampaikan. Nabi dalam mensikapi, dalam mengamalkan itu semuanya adalah hasil produk Rasulullah. Karena produk Rasulullah itu dijamin kebenarannya oleh Allah Ta'ala, maka sunnah ini disebut hikmah. Sehingga orang yang tidak punya hikmah itu sebenarnya tandanya hatinya ada sesuatu. Makanya orang hidup yang tidak bijak itu biasanya hatinya ada sesuatu. Yang keempat, ini yang terpenting, hubbullah, yaitu tugas utama hati ini dari semuanya. Pertama adalah hubbullah, cinta Allah. Dan yang kedua atau yang kelima adalah mendahulukan cinta kepada Allah atas segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita coba. Adakah di dalam diri kita ini lima-lima ini berjalan dengan baik? Apakah kemudian satu di antaranya ini adalah menjadi sesuatu? Nah, umat kenapa kemudian kita lihat diri kita? Ketika diri kita ini ternyata jauh dari hikmah, ketika diri kita ini ternyata jauh dari mencintai Allah, maka berarti hati kita memang perlu dibengkelin. Dan saya kira kita ini sebenarnya makhluk Allah yang memang ruang cinta kepada Allahnya masih dalam tanda tanya.
Cintanya kadang-kadang cinta musiman. Atau cintanya misalnya bertepuk sebelah tangan. Gimana bertepuk sebelah tangan cinta? Allah kasih segalanya kepada kita. Kasih mata, kasih hidung, kasih lidah, kasih sehat, kasih nikmat, kasih kekayaan, kasih anak, kasih istri, kasih jabatan, kasih macam-macam. Tapi yang kita kasih sama Allah sedikit. Allah ngasihnya kepada kita nggak hitung-hitungan, tapi kita sama Allah hitung-hitungan. Allah ngasih kita kepada siang malam, tapi kita kasih kepada Allah sedikit saja. Kita sholat agak panjang dikit saja, berat. Ya, apalagi kemudian sedekah, lebih berat lagi. Apalagi misalnya menolong saudara, oh lebih berat lagi. Subhanallah. Jadi ini merupakan bagian cara kemudian Imam Al-Ghazali dalam memperlihatkan apakah hati kita sehat atau kemudian. Oleh karena itu, ketika fungsi utama itu tidak berjalan dengan efektif, itu tanda hati kita ada sesuatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dikatakan oleh beliau, wa maradul qalbi, ya, dan hati yang sakit atau sakitnya hati, an yata'adzar alaihi fi'luhu al-khas bihi alladhi khuliqa li ajlih, yaitu ketika hati tidak bisa difungsikan sebagaimana Allah menciptakan hati untuk itu. Untuk apa? Untuk 5 hal tadi itu. Dikatakan falau annal insana arafa kulla syai'in, kalau sekiranya manusia itu mengetahui segala sesuatu, walam ya'rifillah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak kenal Allah, kana ka'annahu lam ya'rif syai'an, maka sepertinya dia tidak kenal sesuatu, tidak punya ilmu sama sekali. Nah, jadi dengan demikian 5 hal tadi itu yang fokusnya kepada 2, yaitu bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana kita mengedepankan cinta Allah atas yang lainnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah yang saya dikatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara yang kalau orang itu memilikinya, dia akan bisa merasakan manisnya iman. Artinya iman itu rasanya bisa menjadi manis, atau rasanya sepanjang kita beriman pahit. Kapan iman itu menjadi manis? An yakunallah wa rasuluhu, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasulnya itu kita letakkan menjadi yang paling kita cintai atas yang lainnya. Yang kedua, ini konteksnya adalah vertikal. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jika kita mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Coba Pak Yuk, turunan pertama kan? Pertamanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau tanda bahwa seseorang itu mencintai sesuatu atau seseorang itu kan paling sederhananya ketika dia berani berkorban untuknya. Ketika dia selalu mengingat kepadanya. Ketika dia memberikan pembelaan terhadapnya. Kalau 3 hal ini nggak ada Pak, itu cintanya cinta palsu. Baik mencintai Allah maupun manusia. Dan yang ketiga, wa an yukrah wa an yakriha an yukdhafa finnar kama yakrahu wa an yakrah an ya'uda ilal kufri kama ya'uda an yukrah finnar. Yang ketiga itu hendaknya dia benci untuk kembali kepada kemurtadan.
benci untuk kembali atau melakukan kemusyrikan, sebagaimana dia benci untuk terjerumus ke dalam api. Orang itu kalau kepada api semua takut ya. Baru saja ada percikan listrik, pret, semua udah mati semua ya. Saking takutnya, Pak. Apalagi kalau apinya sangat besar. Nah, kira-kira misalnya orang itu akan bisa menikmati manisnya iman kalau kebenciannya terhadap kekufuran seperti bencinya dia terhadap jurang api. Nah, kembali lagi, tanda orang itu mencintai Allah berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita selalu mengingatnya. Dua, kita selalu berani memberikan pengorbanan. Tiga, kita paling tidak memberikan pembelaan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira tiga ini, kapan kita membela Allah? Kapan kita mengingat, seberapa kita ingat Allah? Seberapa pengorbanan kita untuk jalan Allah? Tiga itu. Kalau tiga-tiganya itu hanya berupa satu teori, berarti memang hati kita ini sedang sakit. Jika hati itu sedang sakit, berarti dalam kita melakukan beragama ini enggak baik-baik saja. Ya Allah. Wa maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifuhu sahibuhu. Dan penyakit hati itu sangat samar. Seringkali orang tidak mengenali hatinya sendiri yang sakit. Karena itu perlu bantuan orang. Ya. Falidzalika yaghfal anhu wa in arafahu sa'uba alaihi sabru ala mararati dawaihi. Kalaulah dia tahu, sering dan banyak tidak bersabar karena obatnya sangat pahit. Apa obatnya? Obatnya hati yang sakit itu adalah lawan daripada penyakitnya. Jika penyakitnya, yang lalu sahabatnya, jika penyakitnya itu adalah sombong, maka obatnya harus tawadhu. Jika penyakitnya itu adalah hasad, dengki, maka obatnya harus lawannya dengki. Jika penyakitnya itu adalah ambisius, maka obatnya adalah legowo. Jika penyakitnya itu adalah suudzon, maka obatnya harus adalah husnudzon. Jika penyakitnya itu adalah emosional, maka obatnya adalah hudu. Jika penyakitnya itu adalah al-isti'jal, ya, isti'jal ini gerusa-gerusu, gegabah, maka obatnya adalah kesabaran. Jika penyakitnya itu adalah syahwat, maka obatnya adalah mengurangi syahwat itu. Jika penyakitnya itu adalah selera tinggi, tidak tahan lapar, maka obatnya itu puasa. Dan demikian. Karena itu berat. Berat banget. Saya jadi pernah, ini memang materi ini abot. Berat ya, berat. Tapi ya karena kita ingin belajar ya Pak. Maksud saya mengajari diri kita masing-masing. Dan mohon maaf banget, saya di sini tidak berarti merasa yang paling baik, sama sekali tidak. Justru ini saya ingin mengajari diri saya sendiri.
Mari kita bersama-sama. Sebab dengan kita mengenali seperti ini, dengan belajar bersama-sama, jauh lebih efektif ketimbang belajar sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendengar salah seorang ustadz. Dia kata saya tidak berani berbulan-bulan menyampaikan tema tentang kesabaran. Sampai dia berlatih berbulan-bulan sabar, baru bisa berani menyampaikan kesabaran. Nah, saya ini terlalu berani nih, Pak. Ini saya terlalu berani. Padahal banyak penyakit yang ada di diri saya sendiri. Tapi ini salah satu saya untuk menterapi. Gitu. Oleh karena itu, ketika saya di depan Bapak Ibu bukan berarti yang terbaik, belum tentu. Boleh jadi Bapak Ibu pasti jauh lebih baik. Tetapi mari kita bersama-sama. Inilah cara membangkitkan umat supaya spiritualnya itu sehat. Kalau spiritualnya sehat, maka badannya akan sehat. Jangan mau ditipu oleh orang Eropa. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu kebalik. Itu cara pandang materialistik. Kalau Islam di dalam jiwa yang sehat, maka pasti akan melahirkan badan yang sehat. Coba Panglima Sudirman, kenapa kemudian beliau meski dipapah, tapi tetap semangat juang dan orang-orang prajurit masih membutuhkannya. Coba lihat Syekh Ahmad Yasin yang sudah terbunuh, mati syahid 20 tahun yang lalu. Beliau itu ketika mendirikan gerakan Hamas, beliau dalam keadaan mashlul, artinya duduk, stroke Pak, nggak bisa jalan. Tapi anak buahnya luar biasa. Tapi diperlukan. Jadi yang sehat apa? Jiwanya sehat. Kalau jiwa sehat, duit ikut sehat. Tapi kalau yang diburu pertama duitnya nggak sehat, jiwanya makin terlantar. Nah kita ini cara timbangannya timbangan hati yang sakit. Di hati kita masih banyak yang sakit. Nah, tinggal kemudian nanti kita lihat tingkat keparahannya seperti apa itu. Keparahan penyakit hati kita. Nah, oleh karena itu kata beliau, wa amma afiyatuhu, adapun kembali sehatnya hati. Wa auduhu ila sihhati ba'dal mu'alajati fahuwa an yanzura ila al-illati, yaitu dia akan bisa sehat kalau dia melihat penyakitnya apa. Fa in kanal maradu da'ul bukhli, kalau ternyata penyakit hatinya itu kekikiran, fa ilajuhu badlul mali, maka obatnya itu sedekah. Dan hari ini memang bakhil itu masih menjadi penyakit umat. Dan kalau penyakit umat itu cuek terhadap kondisi umat, maka ya, cuek itu artinya nggak mau peduli. Akhi Afan, ana lagi ngisi kajian, nanti saya sampaikan ya. Afan. Ini makanya sampai subuh mungkin ya. Karena maraton nih. Afan, ya Afan. Maaf Bapak Ibu, ini ada telepon dari luar negeri saya harusnya. Jadi apa yang kemudian terjadi kalau penyakitnya itu tidak mau peduli dengan sesama, maka obatnya mesti peduli. Ini penyakit yang sangat mewabah. Kalau saya menyebutnya bukan penyakit, ini merupakan apa namanya? Kalau penyakit yang merata apa namanya Pak? Kemarin seperti COVID sebut apa itu? Ya? Wabah. Hah? Hah? Pandemi. Ini bukan tidak ada perhatian kepada umat tuh, bukan sekedar penyakit, tetapi pandemi. Kok bisa Ustaz sederhana Bapak Ibu? Pandemi itu berarti kan menimpa seluruh umat. Coba itu saudara kita yang ada di Palestina itu.
Yang 2 juta orang, 2,5 juta orang. Apakah Bapak bisa memastikan mereka hari ini bisa makan? Tidak ada, Pak. Sudah 2 minggu boro-boro kemudian 1 gelas air. Kita nggak bisa memasukkan. Bukannya tidak ada uang. Bukannya tidak ada bantuan. Bantuan antri. Tapi negara-negara yang berbatasan ini ketakutan dengan Israel semua. Karena Israel cuma satu. Kalau Mesir menembakkan, kalau Libanon menembakkan, Yordan menembakkan, Mesir berpikir. Israel berpikir. Tapi mereka tidak. Makanya mereka lebih tega mengorbankan 2 juta orang ketimbang posisi-posisi jabatan itu. Akhirnya umat menjadi pandemi. Pandemi tidak ada perhatian. Bahkan kemudian tidak ada. Coba apa artinya kemudian bertawaf setiap hari ratusan ribu orang. Hanya mendoakan saudaranya tidak mau. Boro-boro memberikan dukungan. Bahkan kemudian ada orang membawa bendera Palestina yang saat tawaf saja menjadi sebuah ancaman keamanan. Bapak Ibu, ini saya tidak mengerti. Sedahsyat itu penyakit. Ini kejadian terakhir ini ada orang yang tawaf, saya nggak tahu dari mana, karena itu diangkat di berita Al Jazeera, itu bisa dipertanggungjawabkan. Membawa bendera Palestina itu dianggap sebagai ancaman keamanan. Disampaikan oleh ketua lembaga Masjidil Haram, Sudais, lalu kemudian juga para ini mengecam semuanya. Satu orang, hanya bendera. Segitu takutnya dengan Israel. Asy-syaithanir rajim, al-mal'un. Subhanallah. Gimana Bapak Ibu sekalian? Semua negara cuman hanya, jadi 80-an negara Islam cuman hanya bermain-main kata-kata. Supaya mendapatkan simpati dari orang lain. Kata-kata doang. Semua menonton. Giliran ada satu negara yang punya tanda catatan, lalu membantu, lalu kemudian mengecam. Malah tega-tega mengecam. Ini hati yang seperti apa kayak gini? Padahal al-ihtimam bil muslimin itu asas. Padahal kemudian keadaan antara umat satu dengan yang lain itu digambarkan Rasulullah, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan umat Islam satu dengan yang lain, ya, fi tawadihim, dalam kasih sayangnya, wa tarahubihim, dalam cinta kasihnya, wa ta'atubihim, dalam konteks simpatinya. Kamasalil jasadil wahid, itu seperti tubuh yang satu. Ini tubuh satu yang mana? Centang perenang. Masa ada kemudian tubuh kita itu misalnya telinga yang satu kemasukan semut lalu kita diam? Nggak ada itu. Kalau ada semut masuk ke telinga kita Pak, belah kanan, pasti tangan kita itu urak-urak kemana-mana. Datang ke dokter kemana-mana. Ini simpati, empatinya itu Pak. Ini tidak, Masya Allah. Jadi kita hari ini benar-benar dibuka tabir oleh Allah. Siapa sesungguhnya kita? Selain siapa sesungguhnya Amerika, siapa sesungguhnya Eropa, siapa sesungguhnya Israel. Kalau sudah sampai sedemikian rupa masih kemudian memberikan pembelaan kepada mereka-mereka itu, seperti apa kemudian kondisi umat ini? Jadi kembali lagi, wa in kanat, ya. Jadi walakin yusrif wa yasiru ila haditha fayahsulu. Dengan demikian maka kemudian rasanya memang pahit, tetapi supaya tidak mengalami melampaui batas, maka caranya adalah dikendalikan secara proporsional. Jadi ketika sabar, sabarnya mesti proporsional. Ketika kita dermawan, dermawannya proporsional.
Dan nanti ada ukuran-ukurannya sesuai dengan syariat itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jazakumullah khairan. Kalau para ulama-ulama dulu, para sahabat dulu itu, beliau sangat senang ketika ditunjuki adanya kelemahan dirinya atau adanya penyakit hatinya. Sampai pernah Sayyidina Umar itu bertanya kepada Hudzaifah, "Hal ana munafik?" Menurut antum, saya ini ada sifat-sifat kemunafikan gak? Sekelas Sayyidina Umar. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka sebenarnya nanti kajian lebih dalamnya itu adalah yaitu mengkaji bagaimana menyelesaikan penyakit-penyakit itu secara spesifik. Yang tentunya dalam majelis kita tidak mungkin dan sangat tidak mungkin. Yaitu misalnya saya sebutkan misalnya. Pertama yang perlu didalami adalah tentang masalah sabar dan syukur. Dua, tentang masalah ar-roja wal khauf. Harapan dan keresahan, kekhawatiran, antara harapan dan kekhawatiran. Bentuknya seperti apa sih? Termasuk az-zuhdu wal faqr, zuhud dan kefakiran. Termasuk tauhid dan tawakal. Lalu kemudian mahabbah dan ridho. Ini semuanya ya perlu adanya pendalaman lebih jauh yang tidak mungkin untuk disampaikan. Tetapi paling tidak gambarannya adalah ketika kita bicara antara sabar dengan syukur, maka sebenarnya kesyukuran itu sesungguhnya akan kembali dampaknya kepada kita. Syukur. Dan itu tidak mungkin akan bisa dilakukan seseorang itu ketika kita tidak memiliki kemampuan kesabaran yang lebih jauh. Disinilah sesungguhnya memblending atau mencampur atau mengkorelasikan ya, menghubungkan antara kesabaran dan kesyukuran ini menjadi bahan untuk menyelesaikan penyakit hati kita. Yang kedua, ketika kita bicara tentang masalah hasad, kedengkian, maka sebenarnya al-hikdu wal hasadu. Hasad itu dengki, al-hikdu itu dendam. Jadi antara dendam dan kedengkian ini, maka paling tidak Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis sahihnya, la tabaghadu. Janganlah kalian saling marah. Wala taqata'u. Janganlah kalian saling memutus. Wala tahasadu. Jangan juga saling dengki. Wala tadabaru. Jangan juga saling berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allahu Akbar. Ini kalau hadis-hadis ini diuraikan dalam kajian yang lebih dalam, ini panjang nih Bapak Ibu sekalian. Contoh lagi, kembali lagi, berbicara terkait dengan masalah al-hirsu wa toma'u. Salah satu tadi kita sebutkan kan, penyakit atau pintu masuknya setan menguasai manusia itu al-hirsu. Tadi kan al-hasadu wal-hirsu. Itu dua pintu utama. Al-hirsu wa toma'u. Al-hirsu itu artinya adalah ambisius. Dan ambisius itu adalah saudara turunan dari tamak. Tamak itu tidak pernah ada merasa cukup. Tidak pernah ada berhenti, ya, tidak ada berhenti untuk memiliki sesuatu.
Karena itu umumnya para koruptor itu bukan karena miskin. Jadi karena apa? Karena tamak. Karena ambisius. Jadi dikatakan di dalam hadis salasun munjiat. Ada 3 perkara yang menjadi penyelamat. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Ketika kita merasa takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqri. Bersikap sederhana meski dalam keadaan kaya raya, apalagi dalam keadaan miskin. Yang ketiga, al-adlu fir ridha wal ghadab. Bersikap adil meski dalam situasi Anda sedang baik-baik saja maupun sedang marah. Ini 3 ini Masya Allah. Sehingga dengan cara kita meletakkan 3 hal itu, maka kita akan bisa secara bertahap untuk bisa mengkikis terhadap 2 pintu utama, 2 pintu gerbang setan untuk mengendalikan kita. Kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, kalau pintu-pintu tadi yang saya sebutkan ya, ada dengki, hasad, ada ambisius, ada selera tinggi, ada suudzon dan seterusnya itu, kalau penyakit-penyakit hati ini sudah kita selesaikan, kata beliau, maka keberadaan setan dalam diri kita itu tidak akan nyaman dan tidak akan menetap. Sesekali datang. Dalam situasi seperti itu, zikir, doa menjadi sangat efektif. Tapi ketika penyakit-penyakit ini bercokol begitu mengakar, maka setan nyaman di dalamnya. Ketika dia nyaman di dalamnya, maka kemampuan doa, kemampuan zikir itu cuman hanya menggoda dia. Menggeser dikit, nggak lama balik lagi. Ini rupanya jawabannya di sini. Saya lama mencari, ternyata saya dapat jawaban di sini. Masya Allah. Kenapa? Ya kenapa kita sholat kita udah banyak, bacaan Quran banyak, ngaji kita udah lama, tapi kok masih saja ya untuk diajak kepada hal-hal yang sifatnya positivisme, positif, berat. Kenapa diajak untuk berjuang kepada Allah? Abot. Kenapa memberikan cinta yang dominan kepada Allah? Berat. Kenapa memberikan pengorbanan pembelaan pada Allah kok berat? Karena ternyata penyakitnya belum diselesaikan. Jadi Bapak Ibu, PR kita terbesar ya pada malam hari ini, saya menitip kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri, yaitu mendalami bagaimana menyelesaikan penyakit hati kita. Cara ngukurnya pakai 5 ukuran tadi itu. Ya, pakai 5 ukuran. Jadi kalau kemudian ukurannya ketika berfungsi, hati kita berfungsi, sudah semakin cinta kepada Allah, sudah semakin gemar membela Allah, sudah semakin dermawan, maka itu tandanya kita kembali menuju kepada sehat. Saya bacakan kata-kata beliau, idza qala'at usulu hadhihi sifat. Ketika sifat-sifat buruk tadi
yang menjadi pintu setan masuk ke dalam hati kita itu dicabut. An al-qalbi baqiya lisyaitani bil qalbi khatarat. Maka setan dalam diri kita itu tinggal hanya lewatan-lewatan. Wajtazat min ghairi istiqrar, dan dia tidak bisa menetap di diri kita. Fayamna'uhu min dzikrillah, cukup dengan zikir Allah setan lepas. Wa imaratul qalbi bitaqwa, dan mewarnai hati kita dengan takwa. Tapi fa ammal qalbul ladzi ghalaba alaihil hawa, adapun hati yang dikerumuni dengan penyakitnya tadi, fa innahu yarfa'u dzikru ila hawashihi, paling-paling zikir itu cuman hanya bisa ngangkat dikit aja setan, geser dikit. Fala yatamakkani dzikru min suwaidaihi, maka zikir itu enggak mampu untuk menggeserkan, mengusir, enggak mampu mengusir setan, cuman mampu geser. Kayaknya bertahannya enggak lama. Ya ibarat obat, Bu, Bapak Ibu sekalian. Ibarat obat, kita sakitnya sakit mah, ya, mah akut. Mah akut itu tandanya ya kalau lagi nggak beres, sakit, apalagi terkejut. Tapi obat yang dipakai itu cuman hanya Panadol untuk menghilangkan rasa sakitnya doang. Maka itu hanya menghilangkan sebentar. Setelah itu balik lagi. Kenapa? Penyakitnya masih bercokol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang semakin mengenali hati kita dan semakin sadar akan penyakitnya, sehingga kita akan ditunjuki Allah menjadi orang-orang yang semakin cinta kepadanya dan semakin dekat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, saya mohon maaf kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada, ya kita akan akhiri.